Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau terus berkenan berfirman kepada kami. Apalah jadinya hidup kami kalau kami tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Suara yang lembut, yang menegur kami. Suara yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Suara yang memberikan cahaya ketika kami sedang berada dalam kegelapan. Suara yang memberi hikmat ketika kami harus mengambil keputusan. Kami bersyukur Tuhan terus-menerus berbicara kepada kami. Minggu pagi ini kami rindu Tuhan, Kau kembali berbicara kepada kami. Kami akan membuka firman Tuhan. Kami minta Tuhan bukalah hati kami. Sapalah kami di tempat di mana kami berada, di dalam konteks kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah pergumulan kami. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan di hadapan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi murid yang baik, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biar Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan, karuniakan kepadanya kata-kata yang sederhana, ketika ia menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman itu boleh dibukakan dengan sejelas-jelasnya. Kami mengucap syukur kepadamu dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur ya, minggu pagi ini kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ini sudah meneruskan rangkaian ya dari eksposisi kitab Keluaran dan sudah banyak membahas elemen-elemen dari kemah suci ya. Jadi kalau terus-menerus dibahas ya, kayaknya sebentar lagi jemaat GBBB bisa magang ya sama Harun gitu di kemah suci ya, nanti gantian gitu. Ya Bapak Ibu, sebelum kita bahas ya lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan Happy Mother's Day ya untuk para ibu khususnya. Bolehkah saya mengundang para ibu ya, singkat saja ya, untuk berdiri di tempat? Boleh? Ya, baik yang di ruang ibadah maupun yang di rumah. Oke, mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk mereka. Terima kasih, silakan duduk. Para ibu, terima kasih untuk cinta kasihnya, pengabdiannya, ya. Jerih lelah air mata yang dicurahkan 24 jam ya di dalam keluarga. Kami tidak bisa seperti sekarang ini tanpa para ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ya. Kita akan melihat dari Keluaran pasal 30. Oleh karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri ya sebagai bentuk kesiapan dan hormat kita kepada firman Tuhan. Mari kita membuka dan membaca Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai ayat 21 ya. Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai ayat 21. Saya akan baca ayat 17, Bapak Ibu Saudara ayat 18 ya. Kita bersal-saltan, nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Saya mulai dengan ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Bersama-sama ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya.
bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu pagi ini kita akan sama-sama merenungkan Keluaran pasal 30 di dalam tema bejana pembasuhan ya, atau petunjuk bejana pembasuhan. Nah, supaya lebih jelas saya berikan subtema di sana, yaitu kekudusan umat Allah di hadapan Tuhan ya, atau kekudusan kita di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita melihat konteksnya, saya berikan sedikit overview ya. Mungkin ada di antara kita yang baru mengikuti rangkaian pembahasan ini, atau mungkin beberapa terlewat, jadi supaya kita bisa mendapatkan satu benang merah sejenak begitu ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 24, maka di situ kita mengingat bagaimana Tuhan menegakkan perjanjian dengan Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Maka disitulah yang disebut sebagai covenant atau perjanjian itu ditegakkan. Nah, setelah perjanjian itu dimulai atau ditegakkan, maka Tuhan mau umat Israel itu memiliki hidup yang beribadah kepada Tuhan. Nah, supaya punya hidup yang beribadah kepada Tuhan, mereka harus mengerti ada tata caranya, ada elemen-elemennya, begitu. Tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Maka Tuhan meminta kepada Musa supaya bangsa Israel ini membangun kemah suci dan ada elemen-elemennya. Maka mulai dari pasal 25 sampai pasal 31 itu merupakan satu pokok pikiran, yaitu pembangunan kemah suci atau tabernakel. Nah, mulai dari pasal 25 sampai pasal 27 itu adalah elemen-elemen perlengkapan ibadah. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas elemen-elemennya ya. Ada tabut perjanjian, meja roti, ya, lalu kemah suci, korban bakaran dan lain sebagainya. Lalu yang belum lama ini adalah ukupan ya, tentang doa, minyak untuk lampu dan sebagainya. Lalu pasal 28 dilanjutkan sampai pasal 30 itu berbicara tentang pemimpin dan pelaku ibadah. Siapa yang harus memimpin ibadah ini? Tadi kan perlengkapan-perlengkapannya sudah. Nah, sekarang siapa orangnya? Maka dibicarakan tentang Harun, imamnya, ya kan? Lalu apa yang harus dia lakukan, tentang bagaimana melakukan korban dan lain sebagainya. Lalu di mana melakukannya, begitu ya? Bagian-bagian binatang apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, begitu. Mana yang harus dibakar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah instruksi untuk si pemimpinnya, orangnya. Maka pasal 31 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 ini adalah bagian yang ketiga dari rangkaian unity itu ya, tentang ibadah. Yaitu siapa insinyurnya yang mau membangun kemah suci ini dan juga perlengkapannya. Ini harus ada insinyurnya. Kalau enggak, Tuhan udah kasih instruksi panjang lebar. Waduh, Tuhan orangnya enggak bisa bangun ini semua. Ya enggak jadi, begitu ya. Harus ada insinyurnya. Insinyurnya siapa? Bezalel dan Aholiab. Jadi dia yang akan mengepalai semua pembangunan ini supaya lancar. Nah, lalu setelah semuanya sudah beres, maka klimaks dari pasal 31 itu adalah apa? Sabat. Sabat itu adalah hari yang kudus, hari yang dikhususkan oleh Tuhan, supaya semua umat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, perikop yang tadi kita baca minggu pagi ini, kita akan fokuskan pasal 30 ayat 17-21, yaitu bejana pembasuhan. Dan ini berada di dalam konteks si pemimpin, yaitu imam, ya, yang memimpin dan melakukan ibadah umat. Dan ini berbicara tentang kebersihan diri dan kekudusan hidup. Saudara, tadi di ayat yang ke-17 kita membaca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Nah, jadi di sini kita bisa memperhatikan bahwa memang perintah untuk membasuh tangan dan kaki sebelum masuk, begitu ya, ke dalam ruang kudus, itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kebersihan atau kekudusan itu adalah hal yang utama di dalam ibadah. Nah, saudara, kita akan flashback sedikit ya. Di sini kita lihat ada gambar dari kemah suci. Nah, setiap
Minggu ini seringkali diulang seperti itu ya. Tapi saya pikir baik ini karena ini akan menolong kita punya gambaran kenapa ya perlu dibasuh begitu. Saudara, kalau kita, ini saya dapatkan dari Logos Bible Software ya sumbernya. Kalau kita lihat, ini gambaran atau perbandingan dari kemah suci atau tabernakel itu bisa dibandingkan dengan lapangan sepak bola Amerika. Jadi di atasnya tuh American Football Field ya. Jadi besar sekali kemah suci itu, bukan kecil ya. Mungkin bisa 3 atau 4 kalinya ukuran dari American Football Field itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini seolah-olah elemennya banyak ya. Jadi ada macam-macam tuh kecil-kecil semuanya begitu. Tetapi kalau kita lihat di kemah suci sebenarnya tidak banyak perlengkapannya. Ada 6 ya. Gitu. Nanti Pak Theo berbisik sama saya, nanti dites aja jemaatnya begitu ya. Bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab nggak boleh keluar gitu ya. Ada 6 ya semuanya. Nah, gampang kalau sepak bola kan tuh ada komposisinya tuh ya, mau berapa ya, 3, 4 berapa begitu kan ya, ada komposisi apa itu namanya buat yang di bagian belakang berapa, yang tengah berapa, yang menyerang strikernya berapa. Nah, kalau di sini gampang menghafalnya. 1, 3, 2. Nah, kita ulang bersama ya. 1, 2, 3. Iya. 1 di ruang Maha Kudus. Itu yang paling penting ya. Ini adanya di sini nih, kecil sekali. Nah, di sini nih, ya. Kecil sekali. Itu adalah tabut perjanjian yang paling kudus. Gitu ya. Itu di ruang Maha Kudus. Nah, itu 1. Lalu setelah itu tadi angkanya berapa? 3. Berarti ada 3 elemen di ruang kudus. Nah, jadi kan kita masuknya dari ruang paling dalam nih, ruang Maha Kudus ya. Lalu sekarang ke ruang kudus, 3. Nah, ada 3 di situ. Yaitu apa? Di sini kita lihat ada meja untuk dupa ukupan. Nah, ini dia nih ya. Meja, ini gambarnya terlalu kecil ya. Jadi saya warnai yang di angkanya aja. Meja untuk ukupan, lalu di sini ada menorah. Menorah itu kita kadang suka taruh juga ya waktu minggu-minggu sengsara, begitu kan. Menorah itu seperti kandil ya, lilin begitu. Lalu meja untuk menaruh roti di sini ya. Jadi ada 3 itu. Nah, setelah kita menyelesaikan di ruang kudus, maka sekarang keluar yang paling luar. Yang paling luar, jadi ruang kudus itu kan ada 3 nih di sini nih ya, selingkari. Nah, ini dia ruang kudus. Nah, sekarang kita ke paling luar hanya ada 2 ya. Yaitu, nah ini yang hari ini kita bahas. Nah, inilah bejana pembasuhan dan bukan terbuat dari emas. Jadi saudara bisa perhatikan ya. Jadi benda-benda yang di ruang kudus dan di ruang Maha Kudus semuanya tersalut dengan emas. Hanya benda yang di luar dari ruang kudus dan Maha Kudus itu bukan terbuat dari emas. Karena dianggap tidak murni. Emas yang paling murni. Dan benda yang terakhir itu adalah ini. Untuk barbecue ya. Nah, gitu kan. Kalau sekarang kan buat barbecue ya. Itu adalah alat pembakaran. Begitu ya. Nah, kenapa nih ini penting gitu? Nanti kita mau lihat ya. Nah, ini jadi semuanya sudah ada. Jadi 1, 3, 2. Jadi kita ada semacam imagery view gitu ya di dalam pikiran kita. Oh, ternyata kalau masuk ke tabernakel kayak begitu ya isinya begitu. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini bendanya yang sedikit lebih jelas ya. Saya ambil dari Zondervan. Pasti yang nomor 1 udah familiar kita ya. Kalau nonton juga di film-film ya, ini diambil dari Tutankhamun. Salah satu perlengkapannya memang yang paling mendekati imagery-nya seperti ini. Ya kan, karena ada sayap dari kerub itu yang saling menyentuh kedua sisinya. Dan ada selongsong, lalu ada tongkat ya yang dipakai untuk mengusung. Karena nggak boleh disentuh ya, kalau disentuh mati. Lalu juga kita ada di sini meja ukupan, ya kan, yang nomor 2 ya, incense altar, meja ukupan, berbicara tentang doa kita, ya. Lalu ada ini yang tadi saya bilang ya, kandil, yang nomor 3 ini. Lalu yang keempat ini untuk menaruh roti ya, roti sajian. Nah, yang kelima ini yang barbecue ya, yang ini untuk membakar binatang dan lain sebagainya. Nah, yang kita mau bahas hari ini gambarnya tidak ada di sini, karena tidak ada rujukan imagery historicalnya, begitu. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti apa? Saya tunjukkan gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Tadi Tuhan katakan terbuat dari bronze.
ya. Dari bronze begitu, bukan dari emas. Lalu yang kedua juga instruksinya adalah bagian atasnya bisa diangkat itu tuh, ya. Jadi bagian yang sini nih. Nah, ini bisa dilepas begitu. Kenapa bisa dilepas? Kemungkinan besar adalah supaya airnya itu bisa diganti terus, begitu. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Mari kita gali, coba kita lihat ya. Pertanyaan pertama adalah mengapa harus membasuh tangan dan kaki? Ya, mengapa harus membasuh tangan dan kaki? Ini yang kita mau jawab. Yang pertama adalah untuk kebersihan jasmani. Ya, ini practical function ya. Jadi si imam itu sebelum dia masuk ke ruang kudus, maka dia harus cuci dulu. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti cuci tangan dan cuci kaki? Nah, tadi kita lihat ya, ini denah ini. Jadi imam itu melakukan korban di mana? Di sini. Ya kan? Di bagian depan ya. Nah ini ada sapinya nih, besar nih. Nah, begitu ya. Ini ada meja-meja untuk penyembelihan. Ya, ada beberapa. Ya, setelah dipotong mungkin sebagian buat opor begitu ya, sebagian buat mau dibikin apalah begitu ya, sebagian yang lain begitu. Jadi ini dipersiapkan untuk korban untuk Tuhan begitu ya. Khususnya lemaknya itu tidak boleh dimakan, dibakar, dipersembahkan untuk Tuhan karena itu yang terbaik begitu. Nah, jadi setelah melakukan korban seperti ini, apa yang terjadi dengan diri imam itu? Kotor, banyak darah ya di mana-mana, ya kan? Bajunya juga mungkin kena cipratan darah dan lain sebagainya. Jadi dia harus apa? Dia harus cuci tangan dan kaki. Jadi dia harus membersihkan diri supaya apa? Supaya dia tidak menyebarkan atau tidak terjangkit penyakit begitu, atau virus begitu, atau transmissible diseases gitu ya. Dan kalau dia itu terjangkit penyakit, maka dia bisa menyebarkan penyakit itu kepada kumpulan dari umat itu yang datang beribadah. Jadi Tuhan bilang jangan sampai kayak begitu. Harus bersihkan dirimu. Maka dia harus betul-betul membersihkan dirinya. Nah, itu alasan yang pertama dan itu penting. Kalau misalnya ditanya, Pak Yudi, kan kalau dulu imam harus tuh membersihkan diri segala macam. Kenapa sekarang pendeta kok nggak dipasang air di depan situ ya? Jadi sebelum masuk kan bagus kalau ada air gitu kan ya, gitu kan ya. Kenapa tidak? Jawabannya sederhana. Karena tidak ada yang disembelih gitu ya, Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada lagi yang disembelih, sudah tidak lagi yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah Tuhan Yesus. Anak domba yang sempurna itu gitu ya. Jadi pendeta tidak lagi mencuci tangannya seperti itu, jadi masuk. Di beberapa gereja masih dilakukan begitu ya. Jadi ada air sebagai simbol pemurnian. Jadi waktu masuk dia akan menyentuh air itu, lalu misalnya membuatkan simbol begitu ya, simbol salib dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Itu mengingatkan bahwa kita tidak layak dan waktu kita mau mendekat kepada Tuhan, kita harus membersihkan diri kita di hadapan Tuhan. Bagus sekali. Bapak Ibu Saudara, alasan yang kedua. Alasan yang kedua apa? Kebersihan rohani. Yang tadi kebersihan jasmani ya. Yang kedua sekarang adalah kebersihan rohani atau ceremonial function. Nah, menurut saya ini yang jauh lebih penting begitu. Ini yang lebih mendalam karena ini yang tidak terlihat. Kalau yang tadi kelihatan langsung ya, ada darahnya, dia langsung dibersihkan. Nah, yang ini yang tidak kelihatan. Nah, Tuhan katakan di ayat yang ke-20a, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Nah, itu penting sekali bagian itu di garis bawah, yaitu supaya mereka jangan mati. Dan kalau kita baca tadi ya, itu dikatakan haruslah mereka membasuh tangan dan kaki, diulang sebanyak 3 kali, diulang lagi sama Tuhan, diulang lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena penting sekali. Sebab kalau ini tidak dilakukan, tidak diikuti, maka Tuhan katakan apa? Mereka akan mati. Ya, begitu ya, mereka mati. Nah, itulah sebabnya imam besar itu kalau yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, biasanya mereka diikatkan kakinya dan lalu diberikan lonceng, begitu ya. Ada apa itu namanya? Kerincing-kerincingan begitu. Nah, supaya ketika kalau misalnya dia itu lupa mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendapati bahwa dia itu tidak betul-betul mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia tidak membasuh dirinya dengan baik, dia menganggap remeh begitu ya. Ruang Maha Kudus itu dia masuk aja ke dalamnya. Dia mati, maka tidak ada yang bisa tarik dia keluar. Maka dipakai tali itu dia ditarik
keluar. Nah, kalau dia masih kedengeran bunyinya kerincing-kerincing, oh imam kami masih hidup, begitu ya. Kalau udah nggak ada kerincing-kerincing, begitu ya, tiba-tiba kering, terus tiba-tiba diem. Ya tarik dah, udah begitu ya. Ah berarti dia udah mati, ada yang nggak beres begitu dengan imam ini. Nah begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan apa? Kekudusan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan itu bukan sesuatu yang boleh dipermainkan. Nggak boleh. Imam pun, imam besar pun, Harun pun begitu ya. Itu tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Nah saya berikan perbandingan bahkan kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ya, ayat 1-5. Itu berbicara tentang Yesaya mendapatkan penglihatan. Ya, dia melihat dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhtanya. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Wah, luar biasa. Lalu digambarkan ada serafim. Nah, serafim ini adalah malaikat Tuhan. Ya, malaikat yang melayani Tuhan. Serafim terbang di sekeliling tahta Tuhan. Nah, yang menarik di sini digambarkan serafim itu punya 3 pasang sayap. Jadi ada 6 semuanya. Ya, 2 dipakai untuk menutupi wajahnya, 2 dipakai untuk menutupi kakinya, lalu 2 dipakai untuk terbang melayang-layang. Lalu serafim itu berseru satu kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kenapa serafim itu dia harus tutupi mukanya, tutupi kakinya? Kenapa? Karena serafim itu tahu siapa dirinya. 2 sayap dipakai untuk menutupi wajahnya. Dia mau mengatakan, saya tidak layak memandang Tuhan yang Maha Kudus. Saya tidak layak. 2 dipakai untuk menutupi kakinya. Dia mau mengatakan, Tuhan engkau jangan melihat saya. Saya kotor sekali. Dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Tuhan, saya siap pergi kemana Tuhan utus saya. Tuhan suruh saya lakukan apa, saya siap. Saya pelayan Tuhan. Dia katakan seperti itu. Bapak Ibu, yang menarik adalah serafim di dalam bahasa Ibraninya itu berarti kalau diterjemahkan itu the fiery ones. Itu adalah makhluk yang menyala. Jadi serafim itu kalau dari jauh kita bisa lihat dia itu langsung bos begitu ya. Itu sinarnya luar biasa sekali, terang sekali. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Injil, baik di dalam penampakan malaikat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, itu cahaya itu kelihatan besar sekali. Ada cahaya yang luar biasa. Makhluk yang memancarkan cahaya kemuliaan yang begitu besar saja, dia tidak berani melihat Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan lihat saya yang kotor ini. Saya tidak layak. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, betapa dahsyatnya kekudusan Tuhan. Betapa Tuhan katakan kamu jangan sembarangan masuk ke tempat Maha Kudus saya. Kamu pasti mati. Tuhan katakan begitu. Bahkan serafim, makhluk yang bercahaya luar biasa, dia gak berani memandang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu informasi yang menjadi berkat bagi saya. Ketika saya mempersiapkan bagian ini ya, di dalam salah satu pamflet ini ya, pamflet yang berjudul Symbolism in Tabernacle. Nah ternyata bejana pembasuhan itu kenapa dia ditaruh di depan itu? Karena kan si imam itu dia masuk dari luar ya. Dia ditaruh di depan dulu. Jadi setelah dia melakukan korban, dia membersihkan dirinya, dia masuk membawa doa, begitu kan ya, ke ruang kudus, dia mencek masih adakah roti di sana, begitu kan, dia mencek lampunya supaya terus bernyala, baru dia datang kepada Tuhan. Nah yang pertama yang harus dia lakukan, kenapa bejana pembasuhan itu adalah karena dikatakan di kalimat yang saya berikan garis merah itu ya, diterjemahkannya di situ adalah bejana pembasuhan tersebut memiliki permukaan yang jernih. Seperti cermin yang dapat menolong imam itu untuk membasuh diri seutuhnya. Dan untuk mengingatkan apa? Bahwa Tuhan melihat melampaui penampilan luar. Ia melihat langsung ke dalam hati. Bagus ya? Jadi kenapa bejana pembasuhan itu diisi air bukan semata-mata untuk membersihkan tangannya saja, tapi supaya dia bisa bercermin.
di bawah pantulan itu, air itu. Dan dia bisa melihat dirinya. Dan diharapkan dia bisa melihat kekotoran dirinya. Dan waktu dia melihat betapa kotor dirinya, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Karena Tuhan langsung melihat ke dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, itu peraturan untuk imam. Dan mungkin di antara kita ada yang berkata ya, aduh Pak Yudi, puji Tuhan bukan saya, begitu ya. Itu mah imam, itu mah Harun, itu mah tugasnya Pak Theo, Pak Jeffrey, Pak Yudi, begitu ya. Atau yang pemimpin liturgi, puji Tuhan bukan saya, haleluya. Sebentar dulu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah kalau kita berkata, kami bukan imam Pak, kami ini mah kerjaannya sehari-hari, saya eksekutif misalnya begitu ya. Saya ini gardener, saya ini dokter, atau saya ini pilot, saya ini musician. Jadi gimana dong ini? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu mengatakan ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah, luar biasa. Ternyata waktu Tuhan Yesus datang, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia menebus kita. Tujuannya bukan sekedar untuk menyelamatkan kita jadi manusia biasa. Bukan. Ternyata tujuannya adalah, kalau 1 Petrus ini mengatakan apa? Supaya dia membentuk satu bangsa imam. Imamat yang rajani. Nah, saudara masih ingat ya? Kita pernah membahas tentang 3 jabatan Kristus, atau disebut sebagai 3 offices of Christ. Tuhan Yesus itu disebut sebagai nabi, imam, dan raja. Sebagai nabi, dia memberikan perintah, ya, dia membawa perintah dari Allah Bapa. Sebagai imam, dia membawa orang berdosa datang kembali, dan sebagai raja dia memerintah. Nah, di dalam satu ayat ini 3 fungsi itu dimunculkan. Karena dikatakan, kamulah imamat yang rajani. Maka kenabian itu adalah memberitakan perbuatan yang besar. Nah, tapi di dalam bagian ini kita hanya akan fokus kepada imam itu. Loh, Pak Yudi, berarti kalau begitu saya juga imam? Iya. Setiap saya ini imam kalau begitu? Iya, begitu. Kita ini imam di hadapan Tuhan. Sebab di dalam kesatuan dengan Kristus, kita itu berbagian dalam status dan fungsi keimaman dari Tuhan Yesus. Kita masuk agak sedikit lebih dalam ya Bapak Ibu ya, tapi kita pelan-pelan. Di dalam Kristus sebagai perantara yang sempurna, tiap orang percaya boleh datang langsung kepada Allah dalam pengakuan dosa dan memperoleh pengampunannya tanpa melalui perantara manusia lagi. Mengapa? Sebab kita sudah memiliki imam besar yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Jadi imam besar di dalam perjanjian lama, Harun dan semuanya itu adalah bayang-bayang yang merujuk kepada Tuhan Yesus, imam besar yang sempurna itu. Dan karena kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus, kita menjadi miliknya, kita menjadi anak-anaknya, maka kita berbagian di dalam natur keimaman itu. Kita pun menjadi imam. Maka kita boleh masuk. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada sesuatu yang tersobek dari atas sampai bawah. Bapak Ibu masih ingat apa? Tabir bait suci. Itu adalah tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Itu disobek semuanya. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan, mari datang kepadaku. Kenapa? Kamu sudah menjadi imam di dalam Kristus. Kamu boleh masuk, datang, mendekat kepada Tuhan. Di dalam Kristus setiap orang percaya dengan rendah hati dapat membaca dan menerapkan firman Tuhan di dalam terang pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kita mengucap syukur untuk reformasi. Kenapa? Sebab salah satu anugerah atau berkat dari reformasi itu adalah kita boleh membaca Alkitab di dalam bahasa kita sendiri. Kalau yang dulu kita membaca Alkitab biasanya dalam bahasa Latin. Dan hanya orang-orang yang mengerti bahasa Latin bisa membaca begitu ya. Waktu jemaat mendengarkannya dan si pengkhotbah yang menyampaikan itu firman Tuhan dalam bahasa Latin, jemaat biasanya tidak mengerti. Gitu ya.
Jadi imannya besar sekali jemaat itu ya. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pengkhotbah di atas mimbar kita imani aja. Setelah reformasi, maka firman Tuhan itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Kenapa? Karena anugerah dari Tuhan menjumpai setiap pribadi demi pribadi. Maka setiap orang boleh datang kepada Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam Kristus Allah memandang kita sebagai imamnya yang boleh datang langsung kepadanya dalam kerendahan hati dan kekudusan melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Maka di sini diberikan penekanan apapun jabatan fungsional kita di dunia. Anda seorang sales, Anda seorang ibu rumah tangga, Anda seorang eksekutif, Anda seorang pengajar, Anda seorang usahawan. Dikatakan di dalam Kristus. Allah ingin kita memiliki kehidupan yang kudus dan kehidupan imam. Menjadi saksi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kebenaran ini disebut sebagai the priesthood of all believers. Keimaman orang-orang kudus. Dan sebagai imam, kita membawa sesama kita datang kepada Tuhan. Karena imam kan fungsinya, dia mewakili orang lain datang kepada Tuhan. Sebagai imam kita datang membawa siapa? Mungkin kita datang membawa suami kita yang masih jauh dari Tuhan. Sebagai imam kita membawa siapa? Mungkin kita membawa istri kita. Mungkin kita membawa anak-anak kita. Mungkin kita membawa orang tua kita. Mungkin membawa kolega kita. Kita terus-menerus menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah ini beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Yang pertama, waktu kita berbicara tentang bejana pembasuhan ini, maka kita diingatkan apa? Yang pertama, kekudusan Tuhan. Itu tidak boleh dipermainkan. Dan tidak mungkin seseorang datang ke hadapan Tuhan tanpa kekudusan. Tuhan katakan, kamu akan mati. Tidak bisa. Oh, apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan kasih warning. Begitu ya. Nggak boleh sembarangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah dosa kita sendiri. Keberdosaan kita. Maka Tuhan mau kita membasuh hati kita. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita melihat pantulan hati dan dosa kita di dalam bejana pembasuhan itu. Dan Dia mengampuni dosa kita yang kita akui di hadapannya. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam liturgi ya tadi kita bersyukur ya di GBBB itu masih kita mengikuti liturgi ada satu elemen yang kita terus pelihara yaitu apa? Pengakuan dosa. Saudara, pengakuan dosa itu seperti bejana pembasuhan itu. Itulah sebabnya tadi ya Penatua Agus memimpin kita. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, apakah kita melihat air itu di dalam hati kita? Waktu kita melihat air itu, apakah kita melihat dosa-dosa kita? Atau kita berkata, udahlah, tiap minggu juga begini. Malam waktu itu ada yang bertanya ya, itu gimana sih gereja tiap minggu ngaku dosa lagi gitu. Habis itu buat dosa gitu ya. Nggak kayaknya kok nggak ada gunanya gitu ya. Bapak Ibu, justru itu pertanyaan yang tidak tepat kalau menurut saya. Karena kita tidak mungkin datang kepada Tuhan kalau kita tidak mengaku dosa. Dan waktu Tuhan memberi kesempatan kepada kita mengaku di hadapan Tuhan, sebenarnya Tuhan cuma minta kepada kita apa? Mengaku. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kehidupan kita yang kudus itu sebenarnya bukan usaha kita semata-mata. Itu adalah satu relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita makin mengaku di hadapan Tuhan, kita makin membuka diri di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan menghadirkan kekuatan untuk kita hidup kudus di hadapannya. Saudara, kalau kita betul-betul memanfaatkan momen pengakuan dosa di hadapan Tuhan ya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong tunjukkan dosa saya minggu ini. Kadang-kadang saya gak memikirkan dosa saya. Saya merasa saya cukup baik di hadapan Tuhan. Tuhan, I have done enough for you. Saudara, kalau kita bersikap seperti itu di hadapan Tuhan,
maka berita anugerah yang tadi kita baca biasanya tidak akan terlalu berasa sesuatu apapun dalam hati kita. Tapi kalau kita datang pada Tuhan betul-betul menyebutkan dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah itu betul-betul menjadi anugerah bagi kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih saya boleh datang lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita di GBBB dulu pernah melakukan kegiatan ini nih ya. Jadi waktu, kalau saya nggak salah Jumat Agung ya, ini rangkaian pasca tahun-tahun lalu, kita menyebutkan dosa kita satu persatu. Secara spesifik, Tuhan, saya ini orangnya sombong. Tapi saya ingin kelihatan rendah hati. Nah gitu ya, kita sebut tuh. Tuhan, saya ini orangnya ingin membanggakan status nih. Tapi sebenarnya Tuhan mau saya rendah hati. Tapi susah sekali. Tuhan, saya ini orangnya sulit memaafkan. Saya pendendam. Malas, iri hati, egois, cinta uang, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini gak enak sekali daftar dosa ini. Tapi inilah realita hidup kita. Masa kita bawa ini ke hadapan Tuhan? Masa kita bawa terus masuk ke dalam ruang Maha Kudus? Gak mungkin ya. Maka Tuhan minta, sudah akui saja. Akui saja. Maka Tuhan katakan apa? Aku akan tersenyum melihat kamu. Tuhan bilang begitu. Aku akan memberikan anugerah. Saudara, itu yang paling indah. Yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita raih adalah selain kita menyadari kekudusan Tuhan melalui melalui bejana pembasuhan itu, dan kita menyadari dosa-dosa kita bahwa kita tidak layak, maka yang ketiga adalah kita menyadari bahwa kita tuh imam. Dan kita itu akan membawa orang lain kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Membawa orang lain kepada Tuhan. Tuhan, pimpin saya hari ini membawa sesama saya kepada Tuhan. Karena saya imam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi pertanyaan di sini saya mau mengajak kita untuk berefleksi ya. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Waktu ibadah ya. Di dalam saat teduh kita setiap hari, apakah kita sungguh-sungguh datang ke hadapannya, betul-betul menyadari bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Di dalam pekerjaan kita, integritas kita, ya, yang kita lakukan. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Jadi yang kedua adalah bagaimana sikap kita memandang dosa. Saudara, kalau kita buka Facebook dan sosial media, kita ketik kata dosa, itu hampir tidak ada. Gitu ya. Sebab dosa itu sesuatu yang tidak mengenakan untuk disebut di dalam pembicaraan. Tetapi kalau kita membuka firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, setiap lembar dari Alkitab itu Tuhan menyebut dosa berkali-kali. Karena bagi Tuhan itu serius, dosa itu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap dosa? Dalam keluarga, dalam kata-kata kita terhadap istri kita, terhadap suami kita. Apakah kita mengasihi mereka? Kita sebagai istri, apakah kita memberikan hormat yang sepatutnya kepada suami yang Tuhan tempatkan di keluarga, ya, sebagai kepala. Di dalam pernikahan, izinkan saya bertanya kepada kita, masihkah ranjang pernikahan kita adalah ranjang yang kudus? Masihkah hati kita sebagai suami dan istri, hati yang kudus hanya untuk Dia? Mungkin kita tidak jatuh di dalam perselingkuhan secara fisik, seksual. Tapi apakah mungkin kita sudah di tepi dari perselingkuhan emosi? Karena kita merasa sekretaris saya lebih memperhatikan saya daripada kamu, gitu ya. Kolega saya bisa lebih mengerti pergumulan saya daripada kamu. Saya merasa saya lebih nyaman dekat sama dia daripada kamu. Padahal kamu itu adalah pasangan kita. Bapak Ibu Saudara, tidakkah itu adalah satu perselingkuhan di dalam hati kita? Dan tadi bejana pembasuhan itu mengingatkan apa? Tuhan melihat bukan hanya penampilan luar kita. Bukan cuma hadiah yang kita berikan kepada pasangan kita. Dan kita berkata, I love you. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita.
Bapak Ibu Saudara, ada satu pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Ketika kami masih hidup di Malang ya, waktu itu saya dengan istri, saya melakukan satu tindakan yang tidak baik lah, begitu ya. Saya lupa itu tindakannya apa. Mungkin kata-kata saya itu membuat Bu Stella, istri saya, dia menangis, gitu ya. Saya melukai hatinya. Dia menangis. Dia menangis, dan sampai begitu sedihnya, dia masuk ke dalam kamar, lalu dia tiduran, begitu ya. Dia sesengukan, begitu ya. Basah, begitu, mukanya. Lalu saya salah ya. Saya mengucapkan kata-kata yang salah kepada dia. Maka saya datang mendekati dia, saya mau minta maaf, gitu ya. Saya bilang sama dia, Ping, karena biasa saya panggilnya Ping ya. Ping, gitu ya. Maafin saya ya. Tadi kata-kata saya nggak tepat begitu ya. Nah, saya mau pegang dia ya, sambil menenangkan dia begitu, maksudnya karena dia sedih begitu. Lalu saya mau duduk di tepi ranjang begitu. Begitu saya mau duduk di tepi ranjang, saya mau pegang dia, mau usap-usap begitu ya. Tiba-tiba dia berbalik dan dia bilang begini. Nangisnya berhenti, tiba-tiba dia langsung bilang dengan muka yang serius. Itu celana dari luar atau dari dalam? Saya bilang, kok kayaknya nggak connect kayak begitu ya. Ini apa hubungannya nangis, air mata, saya bertobat, celana saya begitu maksudnya kan. Saya bilang, dari luar, saya bilang kan ini celana. Ganti dulu, celana luar kotor, tidak boleh duduk di atas ranjang, katanya begitu. Saya beneran ganti Bapak Ibu. Jadi saya ganti dulu jadinya begitu ya. Dalam hati saya ketawa sih sebenarnya ya. Tapi dia serius. Saya ganti dulu, udah saya duduk gitu ya. Terus dia nangis lagi lanjut begitu kan ya. Ya udah akhirnya kita saling memaafkan. Nah saya nggak bisa lupa. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tuh yang perempuan ya juga ya khususnya. Kita punya apa? Punya kepekaan terhadap kotoran begitu tinggi kan ya. Kita punya kepekaan seperti itu nggak terhadap dosa? Ini nggak boleh nih dilakukan. Ini Tuhan nggak berkenan nih. Ini dari mana datangnya nih, begitu ya. Ini pikiran ini dari mana datangnya? Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan karuniakan kepada kita kepekaan seperti itu. Mari datang pada Tuhan, kita berdoa. Jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita di waktu hening ini, masih adakah sesuatu yang mengganjal di hati saudara? Mari datang pada Tuhan. Mari dekati bejana pembasuhan itu. Mari lihat pantulan wajah kita. Mari lihat pantulan isi hati kita di air yang jernih itu. Supaya Tuhan bersihkan kembali. Supaya Tuhan pulihkan kembali. Supaya Tuhan ganti dengan kelegaan dan damai sejahtera. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Sebutkan dosa kita secara spesifik. Jangan malu datang kepadanya. Sebab dia berjanji dia tidak akan membuang kita. Sumbu yang pudar nyalanya dia tidak akan matikan. Buluh yang terkulai dia katakan dia tidak akan patahkan. Dia akan pulihkan kita. Dia tahu kita berat. Dia tahu kita tertekan. Dia ingin memberi kelegaan. Dan mengganti dengan damai sejahtera. Mari datang ke depan wajah Yesus. Sementara musik akan mengiringi kita. Mari berdoa kepada Tuhan. Di depan wajah-Mu yang kudus itu ya Tuhan, kami ingin datang. Masakah kami mau menyembunyikan dosa kami?
Tidaklah lagi yang bisa kami sembunyikan. Tapi kami ingin sebutkan satu persatunya. Yang tadi, yang kami sebutkan secara pribadi. Tuhan tahu betapa beratnya kami bergumul dengan hal-hal itu. Dosa-dosa yang mungkin hanya kami yang tahu. Dosa-dosa yang kadang-kadang kami tidak berpikir, bagaimana mungkin kami melakukan itu? Bagaimana mungkin kami berpikir seperti itu? Tapi Tuhan tahu. Dan terima kasih Engkau tidak membuang kami jauh-jauh. Terima kasih karena di dalam Kristus Engkau memeluk kami seperti Bapa yang menyambut anak yang hilang itu. Di dalam Kristus Engkau menepuk-nepuk pundak kami. Di dalam Kristus Engkau memulihkan kami kembali. Memberi kelegaan dan damai sejahtera. Dan kembali Engkau mengatakan kepada kami, Kau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kau mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dan biarlah bejana pembasuhan ini terus mengingatkan kami. Kami selalu boleh datang kepada Tuhan. Kami selalu boleh datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul di tengah-tengah pertikaian dan konflik keluarga. Mungkin suami istri ataupun dengan relasi komunikasi dengan anak. Mungkin ada orang ketiga di sana yang tidak kami harapkan, tidak kami rencanakan. Tapi somehow di tengah perjalanan pernikahan, tiba-tiba dia bisa muncul dan hadir, kami terjatuh. Relasi yang awalnya begitu baik dan manis menjadi pahit. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menolong memulihkan. Kami datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan memulihkan. Kami juga berdoa sebagai imam kami membawa anak-anak kami yang jauh dari Tuhan. Tidak henti-hentinya doa kami di atas ukupan itu terus naik kepada Tuhan membawa mereka. Supaya mereka datang mendekat kepada Tuhan. Supaya mereka terjaga di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya mereka berjalan di dalam terang Tuhan. Dan supaya wajah Tuhan tidak pernah berpaling dari mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Dan khusus pada Mother's Day di hari ini kami juga mau berdoa spesial untuk para ibu. Para ibu yang luar biasa. Sri Kandi di dalam keluarga kami. 24 jam tidak mengenal lelah. Bahkan kadang-kadang tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Sebelum matahari terbit mereka sudah bangun. Matahari sudah tenggelam mereka masih terjaga. Mempersiapkan segala sesuatunya dan memastikan semua berjalan dengan baik. Ketika kami sakit mereka yang khawatir. Berdoa kepada Tuhan, mengecek kami berulang kali. Tuhan, kami ingin memeluk mereka. Beberapa di antara mereka mungkin sudah mengalami kelemahan tubuh. Di usia yang tidak muda lagi, mungkin juga mereka bergumul di dalam hatinya. Di dalam keletihan dan kepenatan yang panjang. Maka kami ingin berkata, Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh terus ganti air mata mereka, keluh kesah mereka, keringat mereka dengan sukacita. Sukacita oleh karena kami. Sukacita oleh karena kata-kata kami. Sukacita oleh karena perbuatan kami. Sukacita oleh karena cinta kasih dan bakti kami untuk mereka. Terima kasih untuk para ibu. Terima kasih Bapa di surga.